dari ulama, kita tahu puasa dari ulama, kita tahu sedekah zakat dari ulama, kita tahu haji dan umrah pun dari ulama. Apalagi ibadah besar seperti demikian, baca Quran saja kalau tidak ada ilmunya para ulama, yakin sampai seniki kula boten bangkit maca Quran. Nggih boten? Sejarah membuktikan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad bertahanus di Gua Hira niku Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun menemui Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu. Maka wahyu yang pertama surah Al-A'la nggih puniku ayat 1 sampai 5, ketika malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad, apa jareh Jibril, ya Muhammad iqra, baca wahai Muhammad. Waktu niku Nabi boten membaca, maka Umi gelar Nabi. Ketika didekat oleh malaikat Jibril dengan karunia Allah, Nabi membacanya, hadirin jamaah rahimakumullah, dan kemudian menyampaikan kepada para sahabat, diantaranya Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menuliskan Al-Quran. Yang jadi persoalan pada waktu itu, bagaimana keadaan tulisan Al-Quran, apalagi harokat titik boten wenten bu. Zaman senen Quran itu boten wenten titik, boten wenten harokat, boten wenten tasdid. Namun sepuluh sedikit membaca Quran boten wenten titik, boten wenten harokat, tasdid lain sebagainya, yakin kula boten bakal bangkit muacan ini. Wong nana titik kadang-kadang ketelimbang muacan. Dia boten gaya sambudi. Wala di rumah pakar nih, aja ditakon nih, huruf ini agak bisa diwakil. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka muncul seorang ulama besar di tahun 62 Hijriah. Sinten ulama niki? Oh, ternyata Abu Aswad Ad-Du'ali, murid Sayyidina Ali 50 tahun setelah wafatnya Nabi. Niki Abu Aswad Ad-Du'ali memberikan titik pada huruf-huruf Al-Quran, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas. Dari siapa? Dari ulama. Ayolah ke Abah. Kemudian di tahun berikutnya iklan diunin boya. Ibu mah kue apa mesti enteng beli mah. Jadi protes ya. Nyampe pun di kan bu, nyampe pun di wau kan? Sampai titik. Ay apem. Maka di tahun berikutnya 180 Hijriah ada juga seorang ulama besar yang bernama Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau memberikan harokat pada Al-Quran. Apa tujuan beliau? Oh, ternyata tujuannya untuk mempermudah kita membacanya. Kemudian di tahun berikutnya 224 Hijriah ada juga seorang ulama besar yang bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam. Beliau menciptakan sebuah ilmu yang luar biasa atau yang kita kenal dengan ilmu-ilmu tajwid. Kula oning arani ikhfa, kula oning arani idgham, kula oning arani mad wajib muttasil, mad zaid munfasil. Dari siapa? Dari seorang ulama. Siapa beliau? Abu Ubaid Qasim bin Salam. Artinya apa? Kita butuh ulama. Kalau zaman sekarang ada orang yang mengatakan, enggak usah kita butuh pendapat ulama, langsung saja kita ke Quran dan hadis, jejak benda siapa? Kan kata si mengkoton itu
Mereka mengatakan jarai maulid bid'ah, rojaban bid'ah, tahlilan Bid'ah. sunatan. Jadi siapa? Bid'ah kuan. Mungkin laki di benar disunat mungkin. Jadi siapa mbo? Mereka seenaknya dewek mengatakan maulidan bid'ah, kemudian tahlilan bid'ah, rojaban bid'ah. Oh, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kula yakin wong Tegal Ratu niki namun bulan maulid pasti niki makmur sarane berkat nggih boten. Nggih. Kalau seandainya maulidan bid'ah, kenapa ulama-ulama dulu, ulama-ulama Tegal Ratu, ulama-ulama Ciwandan boten ngelarang? Oh, ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, maulid itu adalah sebuah di mana ajaran para ulama-ulama kita dipunikuleun demen ning Kanjeng Nabi. Nggih. Iki mah maulid jere bid'ah dengan gembleng badi polo. Nah, nuwun. Nggih. Wis kudunge miring. Hai tunggu kita butuh ilmunya para ulama. Seandainya tidak ada para ulama-ulama kita hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana generasi kita, bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita belajar ilmu agama, belajar ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Kalau tidak ada ulama, kula yakin kehancuran di kampung-kampung kula. Iki mah anak kiai disengiti. Nah, orang lagi dodok kok. Saya kerendah saja. Maka kula yakin hadirin jamaah rahimakumullah, namun nana siji uang di siji kampung